Coba gitu. Nah, udah kan? Nah, kalau kita live kan dia di kalau dikirim linknya orang dibacanya apa? Ya kalau dikirim nggak nanti pas udah mulai. Kalau udah mulai gitu kan. Nah, ini kan dibagikan kan. Nanti kalau udah mulai langsung ngomong lagi kan. Berarti sekarang sudah bisa dibagi maksudmu? Tapi harus Nanti udah mulai aja. Nanti kan kalau sini kan ngomong dengan Flick. iya sudah mulai bisa lah ini kalau ini ngapain di live sekarang masih 30 menit lagi. Nah jadi berarti ini Tidak. sini dulu. Mana nih home? Ini ya, home. Di belakang Pak. Nah, lanjut. Nah, itu kalau sini dia kalau home musik. Oh di home post dia. Iya musik. Di pause ya. Kalau home musik. Berarti sekarang udah bisa kita ambil linknya ini. Iya. Tapi jangan di ini dulu, jangan di share dulu, jangan di privat dulu nih.
Tiket. Kalau letak kan uang terkait. Tiket itu ada berapa besar? Oh, bulan bulan kolektan. Bueno, también.
Shalom, Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenalkan kita kembali bersekutu dalam ibadah minggu hari ini. Hari ini Tuhan mengingatkan kita agar memuliakannya dengan tubuh kita. Maka kita diminta untuk hidup kudus dengan menghindari segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan dan mampu mengendalikan diri. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan mengangkat tema pengendalian diri. Marilah kita memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya dengan sorak-sorai. Sebelum ibadah dimulai, mari kita terlebih dahulu saat teduh sejenak untuk mengosongkan diri kita dan memberi tempat baginya untuk menguasai hati dan pikiran kita saat teduh kita mulai. Marilah kita memuji Dia dengan sorak-sorai, bersukacita menyambut kehadirannya dengan bernyanyi Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Alim langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya,
yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup penuh bahagia selama-lamanya. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal darimu. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, curahkanlah rohmu atas kami, agar kami percaya akan kasih setiamu dan senantiasa mendengarkan suaramu yang selalu memanggil kami untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel dalam ibadah kita pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan memakannya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dengan satu bahasa untuk semua. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka bicarakan, tidak ada yang dapat dijelaskan. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapa
kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Sebelum kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan yang telah kita lakukan, serta menyesalinya dan memohon pengampunannya. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya pengharapan belas kasih-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong kasihanilah kami, berilah hati dan pikiran kami, agar kami mengingat apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami boleh hidup yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah janji Tuhan pengampunan dosa kita. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tumpahkan tangan-Mu dengan kasih mesra, dengarlah doaku, tangis deritaku, tanggalkan dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru dalam ibadah kita hari ini, yaitu yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebab Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Demikianlah petunjuk baru untuk kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman. Amin. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Raja langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, kami ada di hadapan-Mu melalui persekutuan kami di minggu ini, yang kami yakini kami bersama dengan kuasa Roh Kudus yang membimbing kami, yang meneguhkan kami, yang memberi kami hikmat untuk memahami firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di ibadah kita tanggal 23 Agustus ini adalah sebagaimana tertulis di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan juga ada di teks ibadah kita. Kami akan bacakan, mari kita mengaminkan dalam hati kita masing-masing. Semua hal diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Memang semua hal diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi Allah akan membinasakan kedua-duanya. Tubuh bukanlah untuk perzinahan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah mengingatkan Tuhan dan juga akan membangkitkan kita oleh kuasa-Nya. Apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah anggota-anggota Kristus? Apakah aku akan mengambil anggota-anggota Kristus dan menjadikan mereka anggota-anggota pelacur? Sama sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang mengikatkan dirinya kepada pelacur menjadi satu tubuh dengannya? Sebab dia berkata, keduanya akan menjadi satu daging. Akan tetapi orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengannya. Hindarilah perzinahan. Setiap dosa lain yang seseorang lakukan adalah di luar tubuhnya. Tetapi orang yang berzina berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu terima dari Allah, dan bahwa dirimu bukanlah milikmu sendiri, sebab kamu telah ditebus dengan harga lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan dari 1 Korintus 16 6 ayat 12 sampai 20. Ibu bapak saudara-saudara, menurut berita, kalau musim gugur di Eropa itu biasanya semua daun-daun akan gugur dan akan bertunas kembali di musim semi. Tapi setelah diteliti, ternyata ketika musim gugur hampir mau lewat, sudah masuk ke musim semi, ternyata tidak semua daun-daun itu gugur. Masih ada yang tinggal. Ya. Seiring dengan datangnya musim semi, maka tunas-tunas daun pun mulai muncul. Dan seiring dengan tunas-tunas yang baru muncul, maka daun-daun yang lama semakin habis dan memang habis semuanya. Maka muncullah daun yang baru, yang sangat indah, yang cantik, yang hijau, dan yang bisa mengubah oksigen menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi manusia. Sesungguhnya orang Kristen juga seperti itu. Yang tadi kita lihat. Shalom yang untuk kita semuanya. Shalom. Kalau dibalik nih seperti assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan gitu ya. Kan sebenarnya kita duluan ke mereka. Mereka yang niru, tapi kita yang melupakan.
Lalu ketika mau diulang kita heran, kok niru-niru? Ya pertahankan dong. Apa yang harus menjadi diri kita, jangan dirampas orangnya. Oke? Shalom Elohim. Iya, kan enak kan? Karena kalau hanya shalom, itu hanya katanya salam. Padahal dalam kita tidak pernah hanya ada kata salam. Harus salam sejahtera. Bukan. Jadi sejahteranya kemana? Ya, harus diingat ya. Saya melihat para pejabat-pejabat juga kalau mengucapkan salam kepada orang Kristen walaupun tidak selalu melihat, mereka selalu mengatakan salam sejahtera. Kan gitu ya? Orang Kristen motong salam aja, shalom gitu. Padahal harus Elohim gitu loh. Dari mana kau tahu itu? Nah itu kan salam yang kalian tirunya gitu ya, mau nggak? Oke, dan demikian kita kan sudah memberikan satu peringatan bagi mereka. Kami belum di luar teriak. Oke. Ibu bapak dan saudara-saudara, tadi saya mencoba menggambarkan, membawa pemikiran kita tentang sebuah peralihan. Kalau ternyata pohon itu di musim gugur, tidak semuanya daun itu gugur, tapi masih ada yang bertahan sampai muncul tunas-tunas baru. Makin besar tunas baru itu, makin gugurlah semua daun-daun yang lama. Demikian juga orang Kristen mula-mula, begitu mereka dibaptiskan dalam nama Yesus, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tidak serta-merta mereka berubah. Tidak serta-merta. Apalagi banyak orang Kristen pada waktu itu dibaptiskan baru bertemu menerima Yesus Kristus dibaptis. Berubah belum? Belum. Masih ada apa yang ada? Budaya yang lama. Orang Batak aja ada ratusan tahun, budayanya mana diikut sekarang, iman atau budaya? Lah iya. Berapa ratus tahun lagi itu mengikisnya mana? Tidak tahu kita. Apalagi kalau tidak ketat firman Tuhan, kita tidak hidup di dalamnya, makin panjang ini. Maka banyak orang Kristen tradisional, bukan Kristen yang dinamis ya, yang berubah, tapi Kristen yang hanya begitu-begitu saja. Mari kita lihat apa yang kita baca di dalam teks kita dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 18. Kita coba telusuri ya supaya kita masuk dalam pengertiannya. Di ayat ini saya menemukan dikatakan sampai 2 kali diingatkan kata Cina. Di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi bukanlah tubuh, bukanlah untuk perzinahan. Ya. Dan di ayat yang ke-18 dikatakan, hindarilah perzinahan. Itu. Lalu kita lihat juga di ayat yang 18 masih, tetapi orang-orang yang berzina berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Kan gitu ya. Lalu orang-orang Kristen ini juga masih dianggap seperti pelacur. Coba perhatikan ayat yang ke-15. Masih dipakai dia. Apakah aku akan mengambil anggota-anggota Kristus dan menjadikan mereka anggota-anggota pelacur? Keras ya. Kita lihat di sini. Sama juga ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang mengikatkan dirinya kepada pelacur, pelacuran, perzinahan adalah hal yang lumrah dulu bagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan, ya kan? Semua kan manusia ada di dalam kegelapan, enggak? Semua ada di dalam kegelapan, kecuali yang di dalam Kristus. Karena sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kan manusia itu manusia terkutuk, bukan? Anda terkutuk enggak? Ya kita semua terkutuk. Kalau enggak mau terkutuk, hanya satu jalannya, masuk dalam Kristus. Tidak ada jalan lain. Kenapa? Karena dosa
yang dilakukan oleh manusia itu membawa dampak yang sangat universal, bukan hanya untuk satu orang. Jadi kita semua ada di dalam perbudakan. Orang yang ada di dalam kendali iblis, orang yang ada di dalam kendali manusia, kendali pikiran manusia, maka orangnya itulah orang-orang yang najis sebenarnya. Belum pernah kita baca Galatia yang kelima, ayat yang ke-19 sampai 22. Wah, di situ luar biasa sekali kalau kita baca di sini. Orang-orang di luar Kristus ketiga hal ini yang selalu mengutamakan kedaliman itu adalah merupakan hal-hal yang sangat menonjol. Yang pertama, masalah seksual. Ya, masalah seksual itu menjadi hal yang menjadi seperti makan dan minum. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang seperti itu, yang di luar Kristus. Apalagi di zaman abad-abad pertama, di sana orang-orang Yunani ada filsafat Stoa. Filsafat Stoa ini dari Yunani mengatakan tubuh manusia adalah penjara jiwa. Ya, jadi karena itu jiwa itu baik, namun tubuh itu nggak berguna. Maka yang dimuliakan adalah jiwa, tubuh. Ya udah, itu kan hancur nanti. Maka apa yang kau mau makan, mau minum, ya minumlah selagi kau hidup. Nanti kau tidak ada lagi. Jadi sama jumpa makan, antara makan dan minum, antara seks dan lain sebagainya. Kalau mau lakukan, itu filosofi dari Stoa. Coba tersirat enggak ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Ya, khususnya kalau kita baca itu nanti di 1 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayo kita berdoa. Ya, jadi jangan hanya mendengar sapaan rohani, tapi kita juga harus mau belajar dari Alkitab bagaimana semuanya itu terjadi. Saya tuntaskan satu. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia terkutuk. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan marah. Ular dikutuk, jadi bagaimana? Mencalar kan? Debu menjadi makanannya. Perempuan dikutuk. Laki-laki apa kutuknya? Susah payah mencari kebutuhanmu, bukan titik koma, sampai kau kembali menjadi debu, sampai kau menjadi mati. Maka kata mati dimulai dari hukuman atas dosa. Manusia tidak diciptakan untuk mati, siapa bilang? Manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Maka kematian itu adalah pilihan pada waktu itu. Yakin? Yakin ya? Oke, saya pelan-pelan aja ya. Kejadian 2 ayat ke-17 dikatakan, jangan makan buah pohon yang di tengah taman itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Ingat ayat itu? Kalau kau makan, kau akan mati. Kalau tidak dimakan, gimana? Kalau tidak dimakan, susah berpikir kita mulai. Ya kan? Ini loh logikanya. Kalau dimakan, dia mati. Kalau tidak dimakan sampai sekarang, ada nggak kematian? Ada nggak dosa? Nggak ada. Kalau demikian, kenapa manusia mati? Karena apa? Karena dosa. Kok kenapa orang Batak bilang karena dipanggil Tuhan? Ya, coba deh Roma 6 ayat 23. Apa? Upah dosa berapa? Mau. Kenapa kita ikut mati? Pasal 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan, telah kehilangan kehidupan,
telah kehilangan apa namanya, wibawa keilahian. Makanya manusia semakin berbuat dosa, semakin tidak menjadi seperti manusia, dia menjadi seperti apa? Seperti apa? Seperti binatang. Kan? Kalau ada manusia yang kerjanya kawin cerai, kalau orang Batak bilang seperti apa? Apa bahasa Bataknya? Ya, bahasa Batak pelacur apa? Bukan, si bayi jalan. Bukan. Namanya apa? Pelacur. Itu si bayi jalan. Disamakan dengan binatang. Kenapa disamakan dengan binatang? Karena semua manusia telah berbuat dosa. Semakin dia berdosa, semakin kehilangan wibawa, harga diri, identitas, jati diri. Makanya orang heran, kenapa sih anak-anak sekarang makin nakal ya? Kalau kami dulu anak-anak takut sama orang tua gitu ya. Anak sekarang kan nggak takut lagi. Yang nggak takut kenapa? Karena orang tuanya nggak ada wibawa. Dia hanya ngajarin jangan merokok ya, kamu harus belajar ya, harus begini ya. Tapi anaknya tidak melihat ada wibawa lagi di wajahnya. Di mana ada wibawanya? Wibawa orang tua sekarang udah diganti di uang. Anaknya ribut kasih uang. Aman, karena aman dikira sudah selesai. Karena makanya kita cari uang banyak-banyak itu apa? Menyogok anak kalau ribut. Kan gitu ya? Sampai bentar-bentar kita cari uang supaya aman di rumah. Kadang-kadang istri juga disuruh dengan apa? Masih ditutup lah. Aman kan? Oh itu kan tema-tema tak sampai dia putus pindah tahu. Gitu ya. Dan itu kenapa kita semakin tidak didengar? Karena wibawa. Orang kan melihat wibawa itu. Oke, kalau panjang itu nanti jadi hilang tujuan kita. Manusia itu kan mati kenapa? Karena kita adalah satu persekutuan dengan Adam. 1 Korintus 15 ayat 22. Ya. Karena persekutuan dengan Adam membawa kematian, tapi persekutuan dengan Kristus membawa kehidupan. Maka sekarang tinggal pilih. Sama seperti Adam dulu dengan Hawa memilih. Kalau kau makan, kau akan mati. Kalau tidak dimakan, hidup. Sekarang mau hidup enggak? Mau kehidupan enggak? Habis tentu sih. Karena kita sudah dikelabui oleh masalah kekristenan, selalu masalah berkah, panjang umur, gitu ya. Terhindar dari kecelakaan, gitu ya. Kehidupan jasmani. Kita nggak melihat lagi secara rohani ini persoalannya. Jadi ada bingkai di depan yang mengelabui kita, membuat seperti asap ya, seperti awan, sehingga kita tidak melihat apa sih sebenarnya tujuan kekristenan itu. Kita sudah menjadi sangat ekonomis, duniawi. Ingatlah, dua orang Kristen itu mulai dari Medan sampai Jakarta, kalau jalan kaki kita mendengar orang Kristen berdua, pasti akhirnya sama. Masa Batak ya, cuma lu sisa berusaha bila sudah sangat terangkan. Iya. Alai kalau sudah sudah menunggu pasu-pasu, lu sisa kita berusaha itu apa doang? Pasu-pasu nomor buat ini. Itu deh. Mana yang penting? Pasu-pasu atau penghapusan dosa? Alah, sekarang kayak itu. Mau enggak? Kalau mau penghapusan dosa, tidak ada jalan lain selain minta pengampunan dari Tuhan. Ngikut Yesus juga kalau tidak mau menyerahkan diri, wah. Mengikut Yesus juga kalau tidak mau kita mengakui kesalahan, apa? Emang Yesus itu bodoh? Kan dia bilang ya, aku mau Tuhan mengikutmu kemanapun. Yesus mengatakan, namanya yang bertuah suku dia. Kamu gak boleh meminta pikiranmu materi belakang. Oh enggak,
sembarangan seperti kalau udah masuk di gereja kita kata udah Kristen tapi pengikut Yesus. Masih ada proses dan ini yang hilang dari gereja kita. Bagaimana memuridkan warga jemaat supaya menjadi pengikut Kristus. Belajar untuk ini kita nggak mau. Si tua pun nggak mau belajar lagi. Kami pendeta pun malas belajar. Emak kami tak tahu pindah-pindah di benar ngangguin di beli kan dia. Bisa sehari sudah. Hasilnya apa? Dia jadilah Kristen yang kehilangan dinamika, kehilangan roh, kehilangan wibawa, kehilangan daya, kehilangan apa lagi? Kuasa. Hilang kuasa itu. Karena semua manusia telah sudah hancur manusia. Itu sebabnya kematian itu menjalar. Roma 5 ayat yang ke-12. Ayo kita baca. Ini yang ingin kami ajarkan karena ini merupakan bagian-bagian yang sangat sulit dipahami oleh warga jemaat dan bahkan mungkin tidak pernah didengar dalam berbagai ibadah. Roma 5 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga mau. Jadi mau kapan masuk? Kapan? Ayo baca lagi. Iya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu mau. Jadi jembatannya kematian masuk ke dalam manusia adalah dosa. Ya. Lanjutkan. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Apa sih menjalar bahasa Batak? Mengicil. Mengicil dia gitu ya. Mengarahkan gitu ya. Merambah kepada semua manusia. Tadinya manusia bukan untuk mati, tapi karena dosa. Maka kita akan mengalami kematian itu. Oleh karena semua orang telah berbuat dosa. Maka sambung tadi ke Roma 6 ayat yang ke-23. Upah dosa adalah maut. Itu. Maka setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita lihatlah Galatia 5 ayat yang ke-19. Apa diingatkan di situ? Waduh, contoh kali. Perbuatan daging, perbuatan dosa. Karena kita tidak berpikir secara roh lagi kan, berpikir secara kedagingan. Perbuatan daging itu percaturan, kecemaran, hawa nafsu. Karena kita tidak mau lagi dekat dengan Tuhan. Bukan hanya itu. Lihat aja nanti Roma 1 ayat yang ke-24. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita meninggalkan Tuhan, maka penyakit seksual akan lebih jahat sampai homoseksual, apalagi lesbian, bahkan sampai manusia dengan binatang. Itu kenapa? Kalau kita meninggalkan Tuhan. Ayo buka Roma 1 ayat yang ke-24. Dan ayat di situ semua atas bawah. Baca. Kenapa sih seksual sekarang ini kok menjadi membumbung tinggi? Kenapa ada pornografi itu? Kenapa porno aksi? Ya karena kita meninggalkan Tuhan. Sama dengan manusia Sodom dan Gomora, sama dengan manusia pada zaman Nuh. Sekarang mana lebih jahat manusia zaman Sodom dan Gomora dengan manusia sekarang? Wah, manusia sekarang, manusia dulu, nama Sodom itu dipakai nggak sekarang dalam penyimpangan seks? Apa? Sodom. Apa itu? Masih dipakai sama lagi. Ini masih tingkat Sodom loh. Sekarang manusia dengan binatang. Karena seks itu dipisahkan dari Tuhan, seks itu tidak dianggap dari sebagai anugerah, seks itu tidak dianggap dari sebagai kerjasama dengan Tuhan dalam menciptakan manusia baru. Seks itu sudah menjadi komersil dan menjadi objek dari banyak manusia. Makanya kawin
bin Maun tidak menjadi masalah. Apalagi ada filsafat Stoa yang berkembang sampai sekarang. Kan yang penting dari manusia itu rohnya, ya, bukan tubuhnya. Iya jadinya. Oke, contoh. Kalau Yesus nanti datang untuk kedua kali membangkitkan orang yang hidup dan orang yang mati, yang dibangkitkan roh atau tubuh? Mana yang dibangkitkan? Belakang dulu. Mana yang dibangkitkan roh? Dua dis ya? Dua dis. Kenapa? Ini udah lumayan nih dengan menjawab tubuh. Banyak kan kalau saya ngapain mungkin udah sampai ke sini beritanya ya. Tapi kalau saya di gereja baru saya selalu tanya 90% ke atas itu selalu mengatakan yang dibangkitkan adalah roh. Padahal tiap minggu kita sebutkan pengakuan Rasul yang tadi kita ngomong enggak? Apa? Bagian ketiganya, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan iya. Jadi bagi kenapa? Yakin? Udah yakin belum? Ini persoalannya. Karena kita sering kalau tidak yakin, dan inilah persoalannya orang Batak. Maka yang dibangkitkan selalu rohnya, maka setelah mati dia jadi bego. Maka bego-bego. Iya ya? Orang tua udah mati jadi bego ya. Udah. Kan itu kan pemikiran kita. Kalau udah mati 3 hari lagi tidak apa? Ya kan? Padahal kita tidak menyaksikan demikian. Alkitab mengatakan kalau orang mati tubuhnya kembali menjadi debu, rohnya kembali kepada yang mencipta. Kau sampai ke surga belum? Siapa yang bilang ke surga? Orang Batak jago-jago. Mudah bisa tanya cuy ya, anggawan sama kau. Ayat Tuhan satu dua hijau, begitu ini mana kata kan? Kita mana tangis? Dari mana sih? Saya bilang kalau orang yang meninggal yang percaya begitu meninggal masuk surga, nanti Tuhan Yesus datang yang menyambut siapa? Siapa yang menyambut? Ya kosong loh. Ngapain dia datang lagi? Kan dia berjanji, aku menyiapkan tempat bagimu karena di rumah Bapa banyak tempat. Lalu Petrus mengatakan, dari mana jalan ke situ? Kamu kan nggak tahu. Saya kan datang menjemputmu. Sabarlah, tunggu gitu loh. Orang Batak nggak sabar, masa aku dibijak? Ya. Entah siapa yang ngajarin, saya nggak tahu. Ya, situasinya mungkin. Atau pendekarnya, atau siapa? Sekitar kita berpulang ke rahmatullah. Makanya kita katakan sudah kembali ke rumah Bapa. Kita terjemahkan bahasa mereka. Jadi kita Kristen berpikir secara Muslim. Bahaya. Bahaya. Padahal jelas sekali kebangkitan tubuh itu betul-betul akan terjadi. Coba baca Roma 8 ayat 11. Ya, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuh yang mana? Fana. Yang fana. Apa sih bahasa katanya tubuh yang fana? Harus diterjemahkan ke bahasa kita supaya kita ngerti. Jangan menghafal-hafal aja. Membangkitkan tubuhmu, panguluhan panakan mie, gitu. Jadi kalau filsafat mengatakan tubuh manusia itu penting, yang penting apa katanya? Roh. Makanya banyak orang Kristen berkata
bukan berpatokan kepada perintah, kepada rencana Tuhan. Bahkan lebih lagi masalah ada bagi kita. Ya, kesian ya. Padahal berminggu terus, tapi pemahaman rontok di tengah jalan. Itu sebabnya nanti pada kedatangannya yang kedua, maka orang mati lebih dulu diurus, bukan orang yang hidup. Orang yang mati. 1 Korintus 15 ayat yang 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 ya. 51 dengan 52. Di situ dikatakan begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Gitu ya. Kita akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan ke dalam yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kenapa diubah? Ini tubuh kita ini akan dibangkitkan, akan diubah. Seperti siapa dong diubah? Seperti Yesus. Ketika Yesus mati, apa yang tinggal di kuburan? Kan hanya kain kafan. Ada nggak huli-hulinya? Ada tulang belulangnya yang tinggal? Kemana tulang belulangnya? Kemana dagingnya? Maka sama seperti Kristus bangkit dari antara orang mati, kalau kau percaya kan itu tadi di mana? Yang kita baca tadi, Roma 3 ayat yang ke-11 itu bila kau percaya bahwa Roh Allah yang membangkitkan Kristus dari antara kematian, bila kau percaya, maka Roh itu juga akan membangkitkan tubuhmu. Ya, jadi tubuh kita akan dibangkitkan. Sebenarnya di sini pun tadi di teks ini diingatkannya itu di ayat yang ke-14. Kalau kita lihat, Allah membangkitkan Tuhan, maksudnya membangkitkan Yesus Kristus, dan juga membangkitkan kita oleh kuasanya. Hanya kurang ditegaskan tubuhmu, tubuh kita. Maka kebangkitan itu harus kita lihat menjadi bagian dari kekristenan kita, di mana kita dari kematian itu dibangkitkan. Tubuh kita sangat berharga di mata Tuhan, maka tubuh yang berharga itu akan dibawa masuk ke surga bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, tubuh yang berharga, tubuh yang dimuliakan itu jangan bawa ke pelacuran. Jaga tubuhmu. Tidak tahu bahwa tubuh itu adalah baik Allah. Itu loh kaitannya. Bahwa Roh Allah ada tinggal di dalam kita. Bahwa Dia akan berbicara kepada kita. Dengar Dia berbicara. Bagaimana mendengar? Kita tidak latihan. Latihan tidak mendengar suara Tuhan. Oh, dilatih dong. Jangan meminta Tuhan datang dalam mimpi, bukan. Tapi Tuhan mau didengar suaranya. Tapi itu harus dilatih. Coba Yesaya 50 ayat yang keempat. Dapatnya ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mau nggak setiap pagi mendengar suara Tuhan? Saya selalu setiap pagi berteriak dari pintu, selamat pagi, selamat berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Selamat melatih pendengaran sebagai seorang murid, supaya kita bisa mendengar firman Tuhan, dan supaya kita mampu membedakan mana suara Tuhan, mana suara daging kita, mana suara iblis, mana bisikan dari dunia ini. Bisa dibedakan? Latihan. Kapan? Ya setiap pagi. Sebagai seorang murid, kita harus latihan semuanya. Kalau enggak, ya udah. Tadi mau
mau kami yang negara sebelum. Kau mau melatih jadi pedatua, tapi melatih bukan mengajar. Belajar dengan melatih beda enggak? Beda. Mengajar dengan teori, melatih dengan praktek keterampilan. Mana lebih sulit? Belajar dengan latihan. Latihan. Mau? Gak banyak orang Kristen mau latihan. Makanya lebih banyak orang Kristen jadi penonton, bukan? Tapi memang kos berjuta. Ya. Burjunya apa? Burjunya apa? Ya burjunya bahwa orang ambil dulu kamu bilang kami ada persembahan budaya, persembahan kebaktian dan lain sebagainya. Tapi mereka hanya diam, tidak bisa bersaksi. Apakah itu diinginkan Tuhan? Itu yang diinginkan. Ayo review kembali. Apa tujuan gereja kita? Apa? Bersaksi. Saya sebagai pendeta, Bapak sebagai pelayan, sebagai penatua, kita memperlengkapi jemaat supaya jemaat bisa menyaksikan kerajaan surga di dalam kehidupannya. Karena inilah sebenarnya aset, inilah dinamika yang harus dibangunkan oleh gereja. Bayangkan oleh jemaat kita ada berapa? Berapa jiwa? 45 kakak ada lebih 100 ya? 160. Kalau 160 bisa menyaksikan Kristus 2 kali setahun, berapa yang diinjilinya? How much? Coba. Tapi kalau kita hanya begini-begini aja, makin bertambah atau berkurang? Ya berkurang, mau sama nanti. Makanya jajannya kita berisan itu sama kan? Ya, kita berisan. Karena kita tidak membangunkan dia untuk beribadah. Dia yang harus beribadah, bukan ibadah yang mengibadahkan dia. Tapi kita yang membangun ibadah itu siapa? Saksi-saksi Kristus. Ya. Maka sebagai tubuh Kristus, katanya tadi ayat yang ke-15, sebagai anggota-anggota Kristus, ya, dikatakan menjadi tubuh Kristus. Kita telah ditebus dan kita bukan milik kita lagi. Ini harus dipersembahkan menjadi milik Tuhan. Itu makanya kita berani menyanyikan hidup ini adalah apa? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa ya? Melayani kan? Bukan kesempatan beribadah kan? Bukan. Ibadah itu salah satu sarana supaya orang bisa bersaksi. Ibadah bukan tujuan tuh. Jangan salah. Maka mendirikan gereja bukan tujuan. Tapi mendirikan gereja, beribadah adalah merupakan sarana dan prasarana supaya manusia bisa di dalamnya diolah, dimuridkan menjadi saksi Kristus. Di luar dari situ terjadi penyelewengan. Apakah Tuhan menghendaki? Apakah Kristus menghendaki? Apakah itu memang kehendak kita? Memang sama-sama Tuhan dan pulau hai kan dia. Sama-sama pihak ini dia. Iya. Ayo. Maka renungan ini mengingatkan kita, menasihati kita bukan sekedar bagaimana menjaga tubuh supaya tidak masuk ke dalam pelacuran, supaya kita tidak masuk dalam perzinahan, tapi lebih dari situ, memahami tubuh kita adalah ciptaan Kristus, ciptaan Tuhan yang dimiliki Tuhan, dan Dia mati berkorban untuk tubuh kita ini supaya ini dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka kasihilah, kasihi sekarang, apalagi nanti. Bagaimana kamu mengasihi sekarang? Ya disiplinlah, jagalah kesehatanmu. Mau menjaga kesehatan? Saya lihat banyak orang Kristen gak tertib hidupnya. Kalau sekarang ya jam tidur, main-main. Ya, jam kerja,
HP terus. Terus harusnya bangun jam 5 pagi anak, bangunnya jam berapa? Teratur enggak? Sehat enggak? Jangan hanya mengharapkan hidup yang kekal dong. Tapi kita juga harus menjaga kepercayaan Tuhan. Kalau tubuh yang diberikan ini kita jaga. Makan dong secukupnya. Dan dikatakan semuanya boleh. Mau makan sebanyak-banyaknya, oke, makan aja. Karena makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi nggak semuanya berguna. Berguna? Enggak. Kadang-kadang sampai berlebihan kita makannya. Berlebihan terus, maaf ya, kadang-kadang sampai ya. Itu kan harus dijaga dong kesehatan. Ya. Udah makan tengko-tengko ya. Ya. Udah gitu minum alkohol lagi. Masuk lagi rokok. Umur belum 50 tahun langsung mau stroke. Lalu dipanggil pendeta berdua. Ini dua kenapa? Ini mah hidup gimana sih? Orang Kristen loh. Ya. Dan ini yang harus kita selesaikan dalam persekutuan ini. Kita harus melatih warga jemaat kita. Karena kalau jemaat kita tidak latihan dalam disiplin, ya gereja ini hancur gak lama. Berbeda itu. Kalau tidak memegang disiplin teguh di dalam firman Tuhan. Kita dinasihati menjaga sebelum terjadi. Saya yakin api Roh Kudus masih menyala di gereja ini. Amin. Jangan persoalan soal perlengkapan. Selagi api Roh Kudus menyala, maka Tuhan akan membantu. Yang aku khawatirkan, setelah lengkap semuanya, kita juga hilang tujuan. Itu nggak takut. Saya nggak pernah takut membangun gereja. Di mana-mana gereja terbangun. Nggak seperti di Jakarta misalnya, di kota-kota kecil pun 1 miliar bisa dikumpulkan. Tapi persoalan setelah dibangun masih dinamis. Rohnya masih ada, masih kompak, masih sama-sama, masih mau diingatkan. Jangan-jangan udah gereja kita nanti udah jadi, semuanya jadi gampang tersinggung. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit mau ini. Coba. Maka sebelum itu terjadi, mari kita belajar dengan firman Tuhan. Belajar menjadi seperti Kristus, bukan eksemonisi dari kita lagi. Mau seperti siapa kita? Waduh, siapa yang pernah mengidolakan Kristus? Kok jadi K-pop yang idolanya? Ya, sayangnya, buatlah Kristus menjadi idolamu, maka kita bertumbuh menjadi seperti Kristus dari waktu ke waktu, walaupun tidak pernah sempurna, karena penyempurnaannya pada kedatangannya yang kedua. Kita disempurnakan menjadi seperti Kristus. Kalau kita tidak seperti Kristus, kita jadi bawa naik kemana? Lain. Maka menjadi Kristen, prototipenya adalah menjadi Kristus, penghidup Kristus di dunia ini dan bersama Kristus nanti di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau boleh ingatkan kami tentang tubuh kami yang akan Tuhan bangkitkan. Kami sekarang yakin kami akan menghargai, menghormati, karena Tuhan juga menghargainya, bahkan akan memuliakannya untuk hidup yang kekal. Ajar kami memahami, kuatkan kami untuk melakukannya walaupun begitu banyak tantangan. Seperti sekarang ini, ada tubuh kami yang lemah karena penyakit. Tuhan, biarlah setiap orang yang sakit boleh menyerahkan diri kepadamu
sehingga kuasamu boleh bekerja di antara mereka. Ada saudara kami Roy Yudono dan Esrawati Nenggolan Purba. Biarlah Tuhan mereka juga boleh menyerahkan diri ke dalam Tuhan. Ada juga warga jemaat Tuhan dari tempat ini yang merencanakan pernikahan. Biarlah mereka Tuhan menikah demi kemuliaan Tuhan. Karena tidak ada tujuan rumah tangga selain memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan juga mereka menyerahkan diri, khususnya kami pada zaman ini terkena dampak COVID. Ada saudara-saudara kami yang terkena dan kami sedang menjaga diri. Beri kami disiplin yang tinggi agar kami mau, karena di Jakarta ini Tuhan, begitu ada kebebasan meninggalkan rumah, banyak orang yang di pasar, di jalanan, justru tidak pakai masker lagi, mengancam orang lain. Bahkan ada demo-demo dengan tidak mengindahkan jarak, tapi berdoa supaya tidak terkena dampak dari COVID. Tuhan, seringkali hal-hal yang bertentangan terjadi dalam hidup kami. Kami ingin menerima berkat Tuhan, tapi kami tidak mau mengupayakan. Kami tidak setia, kami tidak menghargai orang dan tidak menghargai perintah-Mu. Ajar kami untuk lebih memahami. Kami yakin melalui COVID-19 ini kami akan semakin berhikmat. Kami akan semakin menghargai diri kami. Kami akan semakin menghargai situasi. Kami akan semakin menghargai orang lain. Kami juga berdoa pada para perawat, gugus tugas yang melayani mereka yang sakit dan yang mengingatkan kami agar kami disiplin. Demikian juga tim gugus tugas di gereja ini boleh mempersiapkan segala fasilitas dan melatih warga jemaat untuk terlibat sebagai gambaran dari imamat orang percaya. Berikan juga hikmat kepada panitia majelis, pemilihan majelis, dan panitia perlengkapan pertapakan pembangunan gereja ini. Kami yakin Tuhan tidak membiarkan kami. Kami yakin Tuhan akan memberikan roh. Kami yakin Tuhan juga akan memakai tangan kami untuk membangun gereja ini. Tapi jangan hanya pembangunan Tuhan. Biarlah setelah terjadi pembangunan, kami juga tetap setia untuk membesarkan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, yang banyak sekali menerima fitnah, banyak sekali menerima tuduhan, bahkan banyak yang ingin melengsarkannya. Tapi kami tahu kalau Tuhan tidak tinggal diam. Kami tahu juga kalau Tuhan menggerakkan orang-orang yang masih memiliki rasa nasionalis apalagi kebenaran. Kami tahu orang-orang yang setia tidak akan digulung begitu saja. Tapi kami yakin kalau kuasa Tuhan akan nampak pada akhirnya. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk mempersiapkan diri untuk persembahan kita. Oh
Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, firman Tuhan mempersiapkan kita memberi persembahan dari kerajaannya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kami untuk sama-sama berdiri, mari kita sampaikan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan pujian syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan umatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menyaksikan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai-Mu. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masuk di saat teduh, kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita boleh kita ke depan memberikan salam namaste. Kita hindari untuk bersalaman langsung. Yang berulang tahun di depan. Apakah ada